Ciri-ciri kampas kopling yang habis pada mobil. Kampas kopling itu digerakkan dengan pedal ini paling kiri. Nah ini ya, tentunya karena berbentuk kampas seperti kampas rem atau bisa disebut dengan prodo kopling ya, kadang pada nyebut itu, ini bisa habis. Nah ciri-cirinya ada beberapa yang menjadi ciri-ciri ketika kopling itu habis. Nah sebelumnya saya jelaskan dulu kenapa kampas kopling ini bisa habis. Jadi kampas kopling ini habis seiring pemakaian waktu karena sering dipakai, jadi lama-lama kampas itu menjadi habis. Untuk letaknya, untuk mobil penggerak belakang ada di depan transmisi di sini. Nah di bawah mesin ya, di bawah mesin itu ada transmisi. Nah di antara mesin dan transmisi itu ada koplingnya. Nah itu ya, di situ ini mesin dan itu di belakang mesin ada kopling, kemudian di belakang lagi ada transmisinya yang masuk gigi 1 2 3 4. Jadi sebelumnya saya akan jelaskan dulu kenapa bisa habis. Karena seperti ini cara kerjanya ya, si mesin ini berputar terus ya. Ketika masuk gigi tentunya dikopling dulu baru bisa jalan. Nah sebelum gigi masuk ini, si transmisi dan mesin ini dipisahkan dengan kopling itu. Nah jadi ketika gigi sudah masuk, kemudian kopling dilepaskan pelan-pelan agar tenaga dari mesin ini tersalur ke transmisi. Jadi terjadi gesekan seperti halnya rem ya. Jadi ketika kita melepas kopling itu terjadi gesekan. Jadi ibaratnya ketika kita melepas kopling itu ibaratnya ngerem ya, ngerem. Jadi terus menerus melepas kopling ngerem, melepas kopling ngerem. Namun kampas koplingnya itu yang ngerem dari tenaga mesin ke roda gila. Jadi ada nempel gitu, seret-seret gitu. Jadi makanya lama-lama tetap mau nggak mau habis. Kemudian ciri-cirinya ketika kopling habis yaitu nomor 1, ini pedal kopling menjadi tinggi ya, ini menjadi, jadi harus dilepas banyak baru nempel, baru jalan. Kalau kopling masih baru, dilepas dikit aja sudah jalan. Kopling dan matahari baru tentunya bisa disetel seperti itu, dilepas dikit. Jadi diinjak mentok gigi masuk mudah ya, gigi mudah masuk. Ketika dilepas sedikit sudah jalan. Namun kalau kopling sudah habis, dia diinjak mentok ya, diinjak mentok bisa masuk gigi dan harus dilepas banyak baru mobil jalan. Karena kalau tidak diinjak, setelannya tidak disetel jauh itu, gigi akan susah masuk ya. Kadang diinjak mentok aja masih susah masukkan giginya. Kemudian ciri-ciri yang kedua yaitu giginya susah masuk walaupun setelan sudah ditinggikan. Setelan koplingnya sudah dimaksimalkan ya, sudah disetel, ibaratnya kopling tangan sudah disetel, diinjek sedikit sudah ngopling, terus diinjek mentok. Nah itu setelan paling dalam ya, ini masih susah masuk gigi. Nah itu ciri-ciri yang kedua. Dalam artian ciri-ciri yang kedua ini, kopling sudah disetel ya, kopling sudah disetel dalam namun masih susah masuk gigi. Nah itu ciri-cirinya kopling sudah habis ya. Artinya kampas kopling itu tidak memisahkan dengan si mesin dengan maksimal, tidak memisahkan gerak putaran mesin dengan persneling ini, tidak maksimal misahinnya, jadi akan susah. Kemudian ciri yang berikutnya,
Ini ketika kita masuk gigi 2 atau gigi 3, ini tetap kita rem ya. Ini kaki kanan ngerem. Nah, ini kopling dilepas pelan-pelan tidak mati. Nah, itu berarti koplingnya sudah habis atau sudah tahap terlalu parah habisnya. Kalau jalan datar mungkin masih bisa jalan, namun kalau nanjak sedikit tidak akan kuat untuk berjalan. Namun demikian, sebelum memastikan kopling tersebut habis ya, kita bisa menyetel dulu bagian koplingnya. Siapa tahu barangkali setelan koplingnya yang belum pas. Namun kalau setelan koplingnya sudah dimaksimalkan kok tetap masih tidak bisa jalan, berarti kampas koplingnya sudah habis. Satu lagi yang terakhir ya, ciri-ciri ini belum fatal namun sudah mulai habis. Ciri-cirinya misalnya kita masuk gigi 4, ini kita ketika jalan digas, RPM naik, namun di sini tetap, misalnya di sini 60 ya, kita gas. Nah, ini RPM naik terus, namun di sini tidak naik, cuma gerung aja. Nah, itu ciri-ciri pertanda sudah waktunya ganti, namun belum parah sekali. Kalau parah sekali yaitu ditandai dengan ciri-ciri tadi yang masuk gigi 3, ini direm. Nah, ini dilepas koplingnya, mesin tidak mati. Nah, itu sudah parah sekali dan harus segera diganti kampas koplingnya. Kalau tidak diganti, nanti ada kendala di jalan malah repot ya. Biasanya kalau ketemu bengkel pinggir jalan akan digetok dengan harga yang tinggi. Maka dari itu lebih baik, alangkah baiknya kita ganti selagi menemui beberapa ciri-ciri tadi. Jadi kita masih bisa milah-milah bengkel langganan yang mana yang agak miring, agak jasanya agak murah, karena pemasangan kopling ini harganya biasanya dipatok 250.000 itu sudah murah ya untuk bongkar pasang koplingnya. Kalau untuk harga koplingnya yang ori satu set ya, kalau ganti diusahakan satu set matahari, drag laker dan kampas koplingnya itu sekitar 1 juta sampai 1.200.000 tergantung lokasi yang teman-teman buat belanja. Oke teman-teman, seperti itu ya kurang lebih ciri-ciri kampas koplingnya habis. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di video berikutnya.